2 Tawarik 6 ayat 21. Dengarlah permohonan hambamu dan umatmu Israel yang mereka panjatkan di tempat ini, bahwa engkau juga mendengarnya dari tempat kediamanmu di surga. Maka doa dihubungkan dengan respon dari surga, karena surga gambaran kuasa yang mengatasi seluruh bumi. Kalau begitu, kata-kata Bapa kami yang di surga memberikan keyakinan kepada kita, apapun yang menjadi kesulitan kita, permohonan kita yang kita panjatkan kepadanya, Dia berkuasa mengabulkannya jika Dia mau, dan tidak ada yang mustahil bagi Dia. Si Levi Smith bilang, Yesus meneruskan doa ini dengan berkata, kalau engkau menyebut nama Tuhan, segeralah tambahkan yang di surga. Tapi tambahan ini juga memberikan isi yang banyak sekali kepada kepercayaan kita. Bapa kita mempunyai kekuatan yang tak terhingga. Tak ada kekuatan duniawi yang kita takuti, karena semua telah dikalahkan. Tuhan demikian setia dan kuat. Bila saudara berdoa, pikirkan akan kebesaran Tuhan, kebesaran cintanya, kebesaran kekuatannya, kebesaran perlindungannya, kebesaran setianya, kebesaran sumber-sumber bantuannya. Pikirkanlah akan kebesaran Bapa yang di surga. Timotius Subekti dalam bukunya dia tulis begini, sebutan di sorga menunjukkan kedudukan Allah yang lebih tinggi daripada kita sekalian, yang tidak dapat dipandang dengan mata jasmani ini. Oleh karena itu, doa kita harus disertai akan keyakinan akan Allah yang maha tinggi dan maha kuasa. Jadi bukan hanya kita berdoa dengan keyakinan akan belas kasihan Allah sebagai Bapa yang mau menolong, tapi juga harus yakin sebagai Allah yang maha tinggi yang mampu menolong. Jadi bukan cuma mau menolong, tapi mampu menolong. Kalau Allah itu mampu menolong tapi tidak mau, bagaimana? Kalau mau menolong tapi tidak mampu, bagaimana? Tapi bersyukur Dia mau menolong. Kenapa? Karena Dia Bapa. Tapi Dia mampu menolong karena Dia di sorga. Wah, George Miller itu terkenal sebagai seorang tokoh iman yang luar biasa. Dan dia mendapatkan gelar The Man of Prayers, manusia doa. Karena rasa kasih dan prihatinnya melihat beberapa anak miskin di Inggris, maka dia lalu akhirnya dengan modal yang sangat sedikit pada waktu itu, hanya 2 sen, dia mulai membuat atau mendirikan panti asuhan. Dan dia membaktikan seluruh hidupnya untuk pelayanan di panti asuhan. Dia mengurus panti asuhan selama 60 tahun. Sejak dari dia memulai pelayanan panti asuhan, 60 tahun ke depan dia hanya melayani urusan panti asuhan. Dan panti asuhannya makin hari makin besar. Dan dia punya 5 panti asuhan. Selama 60 tahun pelayanannya di 5 panti asuhan, kalau total semua, kira-kira dia melayani dan memberi makan anak-anak ada sekitar 10.000 anak. Dan dia dikenal sebagai The Man of Prayer, manusia doa. Karena dia betul-betul memberi makan ribuan anak. Tidak mengandalkan koneksi manusia, tidak mengandalkan sponsor apapun. Dia hanya hidup dengan doa. Dan yang unik dari orang ini adalah setiap kali dia berdoa dan Tuhan mengabulkan doanya, dia tulis. Dan saudara-saudara, dia menulis semua buku doanya itu 3.000 halaman. Dan 3.000 halaman buku itu setelah diperiksa semua, dia mencatat bahwa dia berdoa kepada Tuhan. Dan kira-kira Tuhan mengabulkan doa itu sebanyak 30.000 doa. Tuhan kabulkan. Dan mayoritas ajaib-ajaib. Pada satu hari, persediaan makanan di panti asuhan yang dipimpinnya betul-betul habis. Tidak ada lagi yang bisa dimakan pada besok paginya. Sedangkan anak-anak harus diberi makan besok pagi. 2.000 anak harus makan besok pagi. Malam ini tidak ada makanan apapun. Malam semua anak sudah tidur. George Miller bangun dan berdoa. Kebetulan ada seorang teman yang nginap di tempat itu pada hari itu, namanya A.T. Pierson. Lalu Miller mengajak Pierson, mari kita sama-sama berdoa. Dan pada waktu dia mau berdoa, temannya A.T. Pierson mengatakan, Miller, masalahnya ini tengah malam. Semua toko roti sudah tutup. Tidak ada lagi. Bagaimana bisa ada roti untuk 2.000 anak besok pagi? Tapi Miller bilang, mari kita berdoa. Di balik atau di sela-sela ketidakpercayaan Pierson, Pierson pun ikut Miller dan berdoa. Habis berdoa, dia bilang, mari kita tidur. Besok pagi Tuhan akan kirimkan roti. Dan besok pagi
benar-benar ada kiriman roti yang cukup untuk 2.000 anak. Dan semua anak makan tanpa tahu dari mana. Pengurus-pengurus pun tidak tahu dari mana roti itu. Demikian juga Miller tidak pernah tahu dari mana roti itu muncul. Bertahun-tahun setelah itu datanglah seorang yang namanya Simon Short. Lalu Simon Short ini bertemu dengan Miller. Simon Short ini bertemu dengan Miller. Lalu dia bilang, aku hendak menceritakan sesuatu yang penting. Yang sekarang sudah layak diceritakan. Sudah boleh diceritakan. Selama bertahun-tahun saya tidak boleh menceritakan. Kenapa tidak boleh menceritakan? Karena orang yang bersangkutan mengatakan kepadaku, selama aku hidup kamu tidak boleh menceritakan kepada Miller. Kalau saya sudah mati baru kamu boleh menceritakan pada Miller. Dan teman saya itu sudah mati. Karena dia sudah mati, maka sekarang saya boleh menceritakan kepadamu. Apa? Lalu Simon Short mengatakan bahwa saya punya seorang teman yang sudah mati itu. Dia adalah seorang pengusaha roti. Dia satu malam sudah tidur. Tidur nyenyak. Tapi kira-kira jam 2 pagi dia terbangun. Dia terbangun karena dia bermimpi. Dalam mimpinya ada suara datang. Bangunlah, bikinlah roti dan kirimlah kepada panti asuhan. Dia tidak mengerti apa-apa, tapi jam 2 pagi dia bangun. Dia menghubungi semua pegawainya, semua kerja secara cepat. Selesai jam 6 pagi, roti sampai di panti asuhan. Dan selesai. Dari cerita itu dikonfirmasi bahwa tepat jam 2 pagi saat teman itu bermimpi, itulah jam yang sama ketika Miller dan Pearson berdoa. Wow. Satu kali susu untuk 2.000 anak habis. Para pengurus datang beritahu kepada Miller bahwa besok pagi tidak ada susu sama sekali untuk 2.000 anak. Miller berkata, besok pagi tetap di meja makan, siapkan gelas-gelas untuk anak-anak. Tuhan pasti mengirimkan susu. Dan dia masuk, dia berdoa. Dan saudara, setelah dia berdoa, besok pagi pengurus-pengurus pasang gelas-gelas susu, tapi tidak mengerti dari mana susu akan datang. Beberapa saat kemudian, setelah anak-anak siap makan, ada sejumlah orang yang datang dari luar membawa susu yang banyak sekali. Dan memberikan kepada panti asuhan, semua minum. Dari mana susu itu? Setelah dipanggil orangnya dan ditanya, rupanya ada pengusaha susu dari kampung. Susu sapi yang harus dibawa di dalam tangki. Yang untuk dibawa ke kota. Tapi rupanya di perjalanan dengan tangki yang bawa susu, tiba-tiba mobil rusak. Mogok persis di depan panti asuhan. Mereka cari bantuan untuk perbaiki mobil. Bantuan baru akan datang sekian jam lagi. Kalau bantuannya datang, susunya pasti rusak. Susu ini akan mubazir. 1 tangki. Mereka bingung mau diapakan. Begitu angkat muka, lihat ada panti asuhan. Mending kita bantu panti asuhan. Susu 1 tangki untuk panti asuhan. Lebih dari cukup untuk 2.000 anak. Wow. Ini hanya 2 kesaksian dari 30.000 doa Miller yang dijawab oleh Tuhan. Pertanyaannya adalah bagaimana mungkin tengah malam sudah jam 2 pagi ada perintah untuk si pengusaha roti bangun bikin ribuan roti. Bagaimana bisa ada orang bawa susu mogoknya persis di panti asuhan? Itu karena ada Miller yang berdoa. Tapi lebih daripada Miller berdoa, dia berdoa kepada Allah. Tapi Allah itu ada di sorga. Dan Allah yang di sorga mempunyai kuasa yang mengatasi seluruh bumi. Luar biasa. Packer mengatakan begini. Bapa kami menyatakan kualitas dan kedalaman kasih Allah kepada umat Kristus. Keseluruhan perhatian dan pemeliharaan yang dapat diberikan oleh Bapa yang sempurna. Yang di sorga memaparkan fakta bahwa Bapa ilahi kita adalah agung, kekal, tidak terbatas, maha kuasa. Dan dengan demikian membuat kita sadar bahwa kasih Allah tidak berubah, tidak terbatas. Tujuan kasih Allah tidak terkalahkan. Dan lebih dari mampu menghadapi segala kebutuhan yang kita bawa di dalam doa. Maka tambahan kata-kata yang di sorga harus meyakinkan kita. Asal dia mau. Tidak peduli sebesar apapun kesulitanmu. Tidak peduli sebesar apapun problemmu. Tidak peduli
sebesar apapun, sehebat apapun, semengerikan apapun penderitaan yang kamu alami. Tidak peduli penyakitmu seperti apa. Asal dia mau. Saya tekankan karena dia tidak selalu mau. Tapi asal dia mau. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Dia Allah, Bapa kita yang di sorga. Maka dia mengatasi seluruh bumi dengan kuasanya. Bersyukurlah bahwa Bapa kita bukan hanya Bapa kita, tapi Bapa kita yang di sorga. Karena itu saudara yang dengar khotbah ini, adakah kesulitan dalam hidupmu? Adakah problem berat? Adakah penderitaan? Adakah sakit penyakit? Adakah beban berat? Datang kepada Bapa yang di sorga. Jika dia mau, tak ada yang mustahil baginya. Kabar sukacita bagi saudara-saudara yang ada di kota Surabaya dan sekitarnya. Revival Community Church RCC Surabaya yang digembalakan oleh Bapak Pendeta Ezra Alfred Soru dan Ibu Pendeta Muda Agustina Karpada akan memulai kembali kebaktian minggu yang sempat terhenti karena COVID-19. Kebaktian perdana 2023 ini akan dilaksanakan pada hari Minggu 29 Januari pada pukul 9.00 waktu Indonesia Barat dan berlokasi di Zoom Hotel Dharma Husada, Jalan Dharma Husada Blok A3 nomor 188 Mojo, Kecamatan Gubeng, Surabaya. Bagi simpatisan Revival yang ada di Surabaya, mari bergabung dalam kebaktian ini. Dan bagi saudara yang ada di luar Surabaya, mohon bantuan untuk menyampaikan informasi dan undangan ini kepada keluarga, sahabat, dan kenalan yang berada di Surabaya. Untuk informasi selanjutnya silakan hubungi Pendeta Muda Agustina Karpada via WhatsApp di nomor yang tertera. Tuhan Yesus memberkati. Rek ayo rek melaku nyang tunjungan. Rek ayo rek sukoreno bebarengan. Dek ayo dek PPKM wis bubaran. Dek ayo dek RCC wis kebaktian.